Kisah Raja Harivarmana, sang penegak kejayaan Champa. Prolog, lahirnya cahaya dari selatan. Di antara pegunungan curam yang menatap ke laut, di tanah subur, di mana sungai-sungai bermuara ke Teluk Champa, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak dikenal sebagai Harivarman. Ia lahir ketika fajar menyingsing. Diiringi bunyi jenderang dari pura, seakan langit dan bumi merayakan kedatangannya. Para Brahmana berkata bahwa ia terlahir di bawah naungan bintang yang membawa keberanian dan keteguhan hati. Masyarakat Champa kala itu hidup dari laut dan ladang. Mereka menanam padi di lembah, menyelam mencari mutiara, berdagang dengan pedagang asing, dan memuja para dewa di candi-candi yang menjulang dari tanah merah. Dunia Harivarman kecil dipenuhi oleh aroma dupa, denting gamelan dari kayu, dan nyanyian laut yang tak pernah berhenti. Masa kecil dan pendidikan. Ayah Harivarman adalah seorang bangsawan terpandang yang juga ahli strategi perang. Ia mendidik putranya bukan hanya dengan pedang, melainkan juga dengan hikmah. Dia sering berkatanya, seorang raja yang hanya memegang senjata, tanpa memegang hati rakyatnya, akan cepat jatuh seperti daun kering dihembus angin. Ibunya, seorang perempuan berhati lembut, selalu membawanya ke pura dan menuntunnya berdoa. Ia menanamkan keyakinan bahwa seorang pemimpin tidak hanya berkuasa karena darah, melainkan karena restu para dewa. Sejak kecil, Harivarman belajar membaca prasasti, mendengarkan kisah epik Ramayana dan Mahabharata, serta menyerap ajaran Dharma. Ia menyukai seni ukir, sering mengamati para pemahat yang bekerja dengan sabar, membentuk batu merah menjadi wujud para dewa. Dalam hatinya tumbuh rasa kagum, suatu hari nanti, ia ingin meninggalkan jejak yang sama kekalnya. Selain itu, ia juga dilatih dalam seni perang. Ia belajar menunggang kuda, mengendarai gajah, dan lebih pun ia pasukan kecil dalam latihan. Laut adalah gurunya yang lain. Ia belajar membaca angin, memahami arus, dan mengendalikan kapal layar, sebab ia tahu bahwa Champa adalah kerajaan yang hidup dari laut. Jalan berliku menuju tahta. Ketika Harivarman beranjak remaja, Champa dilanda masa sulit. Hubungan dengan Tiongkok, yang dikuasai dinasti Tang, penuh ketegangan. Di utara, utusan dari Tang menuntut Champa mengirim upeti lebih besar. Di selatan, bajak laut mengacau pelayaran. Di pedalaman, beberapa kepala suku mulai berani menantang istana. Namun Harivarman menunjukkan kecerdikannya. Dalam pertemuan-pertemuan istana, meski masih muda, ia berani memberikan pandangan. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan. Jangan tunduk total kepada utara, tetapi jangan pula memutus hubungan dagang. Jangan hanya mengandalkan pedang, tetapi juga diplomasi. Ketika sang raja sebelumnya wafat, para bangsawan dan Brahmana berkumpul untuk memilih penerus. Banyak yang menginginkan Harivarman karena melihat wibawa dan kebijaksanaannya. Maka pada tahun 802, Harivarman naik tahta. Rakyat menyambutnya dengan sukacita, dan nama Harivarman, yang berarti perisai hari Wisnu, benar-benar terasa sebagai janji perlindungan. Menjadi raja menata negeri. Sejak awal pemerintahannya, Harivarman sadar bahwa Champa harus diperkuat dari dalam. Ia menata pelabuhan-pelabuhan utama di Indrapura dan Panduranga, mengamankan jalur laut dari bajak laut, serta menjalin perjanjian dagang dengan Jawa dan Sriwijaya. Kapal-kapal asing kembali berdatangan, membawa sutra dari Tiongkok, rempah dari kepulauan, dan perhiasan dari India. Ia juga memperhatikan kehidupan rakyat. Ia memerintahkan pembangunan irigasi di lembah-lembah agar sawah tetap subur. Ia memastikan pajak tidak memberatkan dan hasil panen dapat dibagi adil. Rakyat mulai menyebutnya sebagai raja yang tidak hanya duduk di singgasana, tetapi juga turun ke desa, mendengar keluhan mereka. Agama dan budaya, cahaya yang ditinggalkan. Harivarman adalah raja yang sangat religius. Ia menganggap keberadaan dewa-dewa sebagai pusat kekuatan kerajaan. Di kota suci Maisan, ia memerintahkan pembangunan dan pemugaran candi-candi Siwa yang megah. Batu merah dipahat disusun, dan dihiasi relief yang menggambarkan kisah-kisah dewa. Api suci selalu menyala, dan asap dupa naik ke langit setiap hari. Selain pemujaan Siwa, Harivarman juga memberi tempat bagi agama Buddha. Ia mengizinkan biksu membangun vihara di beberapa daerah. Hal ini menciptakan kerukunan di antara rakyatnya, karena Champa adalah negeri dengan keberagaman keyakinan. Seni berkembang pesat. Penari istana menarikan tarian sakral di hadapan raja dan para dewa. Para penyair menulis syair dalam bahasa Sanskerta dan Cham, memuji kebesaran raja. Para pemahat menghasilkan arca-arca batu yang hingga kini masih dapat dilihat di reruntuhan. Perang dan diplomasi. Meski cinta damai, Harivarman tak luput dari peperangan. Pasukan Tang pernah mengirim serangan kecil, namun berhasil dipukul mundur. Harivarman menunjukkan kecerdikannya dengan memperkuat benteng di utara, sambil tetap mengirim utusan ke istana Tang untuk menjaga hubungan diplomatik. Dengan begitu, Champa tidak kehilangan wibawa, namun juga tidak memutus jalur dagang penting. Ia juga memperluas pengaruh Champa ke pedalaman.
Beberapa kepala suku yang dulu menentang, akhirnya tunduk setelah Hari Farman menawarkan perlindungan dan perdagangan. Ia lebih memilih jalan diplomasi daripada pertumpahan darah, kecuali bila negeri benar-benar terancam. Tahun-tahun terakhir, Hari Farman memerintah selama sekitar 15 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Champa menikmati masa stabilitas dan kemakmuran. Pelabuhan ramai, ladang subur, candi berdiri megah, dan rakyat hidup dengan rasa aman. Namun takdir tak bisa dielakkan. Pada tahun 817, Hari Farman menutup mata untuk selama-lamanya. Ia wafat di istananya, dikelilingi keluarga dan brahmana yang mendoakan. Tangisan terdengar di seluruh negeri. Para petani meletakkan sesaji di sawah. Para nelayan menyalakan pelita di perahu mereka. Dan para pendeta menyalakan dupa di pura. Semua berterima kasih kepada raja yang telah memberi mereka kehidupan damai, warisan abadi. Setelah kematiannya, Hari Farman dikenang sebagai raja yang membangun kembali kejayaan Champa. Prasasti-prasasti yang ia tinggalkan di Maisan masih menyebut namanya dengan hormat. Batu-batu merah yang ia dirikan masih berdiri meski dimakan hujan dan waktu. Ia meninggalkan warisan bukan hanya berupa bangunan megah, tetapi juga sebuah identitas. Champa sebagai kerajaan maritim yang kuat, religius dan kaya budaya. Namanya menjadi legenda, disebut sebagai raja yang mampu menjaga keseimbangan antara pedang dan doa, antara laut dan darat, antara dunia manusia dan dunia para dewa, yang dilakukan Raja Hari Farman Rai semasa hidupnya. 1. Menjadi Raja Champa tahun 802-817. Naik tahta setelah masa genting di kerajaan, dipilih oleh bangsawan karena kecerdikan dan wibawanya. Memerintah sekitar 15 tahun. 2. Menguatkan pertahanan dan diplomasi. Mempertahankan Champa dari ancaman dinasti Tang, Tiongkok, dan serangan luar. Memperkuat benteng-benteng di utara dan pasukan laut untuk mengamankan wilayah pesisir. Mampu menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan diplomasi, sehingga Champa tetap disegani tanpa kehilangan hubungan dagang. 3. Mengatur perdagangan dan perekonomian, memperbaiki dan mengamankan pelabuhan-pelabuhan penting agar kapal dagang dari India, Tiongkok, dan Nusantara merasa aman. Membuat perdagangan Champa makmur dengan masuknya sutra, rempah-rempah, logam, dan barang-barang mewah. Memperhatikan rakyat dengan membangun irigasi untuk pertanian, serta memastikan pajak tidak membebani. 4. Membangun dan memugar candi. Mendirikan serta memperindah candi-candi Hindu di kompleks suci Maisan. Mempopulerkan pemujaan Dewa Siwa sebagai pusat spiritual kerajaan. Meninggalkan prasasti-prasasti yang menyebut namanya dan karya-karyanya. 5. Mendukung keagamaan dan kerukunan. Mendukung Hindu Siwaisme sebagai agama utama, namun tetap memberikan tempat bagi agama Buddha. Mendorong kehidupan religius rakyat dengan ritual, upacara, dan pemeliharaan pura. Mengembangkan seni dan budaya. Mengundang pemahat, penyair, penari, dan pendeta ke istana. Membuat seni pahat dan arca berkembang pesat. Mendorong lahirnya tarian sakral dan syair-syair dalam bahasa Sanskerta dan Cham. Mendorong penyalinan kitab-kitab dari India, sehingga Champa terhubung dengan jaringan budaya Hindu-Buddha Asia Tenggara. 7. Menyatukan daerah pedalaman dengan pesisir. Melalui diplomasi dan perlindungan, kepala-kepala suku di pedalaman akhirnya tunduk. Membuat Champa tidak hanya kuat di pesisir, tetapi juga di daratan. 8. Meninggalkan warisan abadi. Rakyat mengenangnya sebagai raja yang bijaksana, tegas, dan religius. Jejaknya masih ada pada reruntuhan candi di Mai Son dan prasasti-prasasti yang memuliakan namanya. Nah, jadi Hari Farman Rai bukan hanya seorang raja yang berperang, tetapi juga pembangun, pelindung agama, pengatur perdagangan, dan penjaga budaya yang membuat Champa bertahan sebagai kerajaan penting di Asia Tenggara. Kebesaran negeri bukan diukur dari dot tinggi menara istananya, melainkan dari dot kedalaman hatinya kepada rakyat. Bila dot seorang petani dapat tidur nyenyak tanpa takut kehilangan panennya, maka dot itu lebih berharga daripada 100 dot kemenangan di medan perang. Ketika aku memerintah, aku tidak dot membangun hanya batu dan tembok, tetapi jiwa dan doa. Sebab candi tanpa dot keyakinan hanyalah batu merah yang sunyi. Namun bila dibangun dengan dot cinta dan ketulusan, maka bahkan batu itu pun dapat berbicara kepada para dot dewa dan kepada anak cucu 1000 tahun kemudian. Jangan biarkan pedang memerintah hati manusia, sebab kekuasaan sejati bukan pada ketajaman baja, tetapi pada kebijaksanaan yang mengalir dari dot kasih. Aku telah melihat banyak benteng runtuh, tetapi satu kata yang jujur dari seorang pemimpin dapat menegakkan 1000 candi. Laut adalah guru bagi kerajaan ini. Ia
mengajarkan bahwa gelombang datang, dot silih berganti, namun dasar laut tetap dot tenang. Begitu pula seorang raja, ia boleh diterpa badai perang dan diplomasi, tetapi hatinya harus tetap dot hening agar dapat menuntun arah bagi dot seluruh negeri. Seorang raja tidak lahir untuk dot dimuliakan, tetapi untuk menanggung dot beban negeri seperti gunung, menanggung awan. Kemegahan tak berarti bila rakyat lapar, kemenangan tak berharga bila tanah air menangis. Aku lebih memilih dikenal sebagai dot pelindung sawah dan dot pelabuhan daripada penakluk yang duduk di dot singgasana emas tanpa jiwa. Tidak ada kemenangan abadi tanpa dot keseimbangan. Siwa menari di tengah dot api bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menjaga harmoni dunia. Begitulah seorang raja harus menari di dot tengah badai, tidak terhempas oleh dot kekacauan, namun juga tidak dot membiarkan kesunyian menelan keadilan. Aku lahir di antara tanah dan ombak, maka aku tahu manusia yang berpegang pada tanah akan kuat, dan yang belajar dari ombak akan bijak. Biarlah Campa menjadi kerajaan yang menapakkan kaki di bumi, namun tetap menatap langit dalam doa.